Selamat datang dalam perjalanan malam. Kita menembus ruang dan waktu. Mari kita tenangkan diri, pejamkan mata Anda, dan biarkan pikiran Anda melayang ke sudut-sudut terjauh alam semesta. Malam ini, kita akan membahas bisikan dari kekosongan. Bayangkan sejenak, selama puluhan tahun, umat manusia terus mendengarkan keheningan kosmik, mengirimkan pertanyaan, harapan, dan rasa kesepian kita ke dalamnya. Lalu, suatu malam musim panas yang biasa saja, sebuah jawaban terdengar dari jurang kehampaan itu. Singkat, misterius, namun sangat jelas. Setelah itu, keheningan kembali, selama 40 tahun lamanya. Apa yang akan Anda rasakan jika Anda tahu bahwa sinyal itu mungkin terulang kembali? Bahwa kosmos mungkin telah berbicara kepada kita sekali lagi? Dalam Sleep Lecture ini, kita akan menyelami sejarah sinyal radio paling misterius dalam sejarah umat manusia, sinyal yang dikenal sebagai wow. Kita akan mengupasnya dari awal kemunculannya hingga hari ini, meneliti setiap teori, dan mencoba memahami. Apakah ini pesan dari kecerdasan luar angkasa, atau hanya permainan alam yang aneh? Bersiaplah, perjalanan kita menuju bintang-bintang dimulai sekarang. Untuk sepenuhnya memahami betapa pentingnya peristiwa ini, mari kita kembali ke masa di mana kosmos terasa lebih dekat, dan impian untuk menghubungi peradaban lain adalah bagian dari budaya populer. Tahun itu adalah tahun 1977. Dunia diwarnai musik disco. Film Star Wars mendominasi layar lebar dan umat manusia menahan napas menyaksikan perjalanan wahana Voyager menuju batas-batas tata surya. Di saat yang sama di negara bagian Ohio, sebuah teleskop radio berjulukan Si Telinga Besar, Big Ear, beroperasi dengan tenang dan sederhana. Teleskop milik Universitas Negeri Ohio ini adalah salah satu dari sedikit instrumen di bumi yang tugas utamanya adalah mendengarkan kosmos sebagai bagian dari proyek SETI, pencarian kecerdasan luar angkasa. Proyek ini dipimpin oleh astronom terkenal Frank Drake, sementara tim sukarelawan dan ilmuwan bertugas menganalisis data rutin. Salah satunya adalah astronom Jerry Ehman. Tugasnya adalah memeriksa cetakan data tanpa akhir yang dikumpulkan teleskop setiap detiknya. Ini adalah pekerjaan yang monoton, bahkan hampir seperti meditasi. Komputer menerjemahkan intensitas sinyal radio menjadi kode alfanumerik, dan tugas Ehman adalah mencari anomali, yaitu penyimpangan dari kebisingan latar belakang alam semesta di tengah lautan simbol ini. Puluhan, ratusan, ribuan halaman penuh angka dan huruf yang sekilas tampak tidak berarti. Tidak ada yang benar-benar mengharapkan keajaiban. Proyek SETI di tahun-tahun itu lebih merupakan tindakan iman daripada program ilmiah yang mapan. Namun justru dalam suasana rutinitas dan harapan sunyi seperti inilah penemuan paling luar biasa terjadi. Tanggal 15 Agustus 1977 telah tiba. Teleskop Telinga Besar, Big Ear, dengan teliti memindai langit. Reflektornya yang masif diarahkan ke konstelasi Sagittarius, tepatnya menuju pusat galaksi Bima Sakti kita. Arah ini dipilih bukan tanpa alasan. Para astronom beranggapan, jika memang ada peradaban maju di luar sana, kemungkinan besar mereka akan berkumpul di wilayah pusat galaksi yang padat bintang. Teleskop tersebut bekerja secara otomatis, merekam semua sinyal yang berhasil ditangkap ke dalam pita berlubang atau perforlan. Beberapa hari kemudian, Jerry Ehman, seperti biasa, duduk di mejanya untuk menganalisis tumpukan data terbaru. Dia memeriksa lembar demi lembar cetakan data, sampai matanya terpaku pada satu baris tertentu. Di tengah kekacauan angka-angka rendah yang biasa, di sisi kiri lembaran tersebut muncul rangkaian simbol anomali yang menonjol, 6, E, Q, U, J, 5. Ehman, seorang peneliti berpengalaman, langsung menyadari bahwa ia sedang melihat sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan. Ia meraih pena merah dan melingkari urutan sinyal itu. Di sampingnya, di bagian pinggir halaman, tak mampu menahan kegembiraannya, ia menulis satu kata saja. Kata yang akan abadi dalam sejarah astronomi. Wow, itu adalah luapan hati seorang ilmuwan yang mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia melihat bukti nyata keberadaan kecerdasan ekstraterestrial. Saat itu ia belum mengetahui semua detailnya, namun intuisinya berkata, ini bukan gangguan, bukan kesalahan peralatan, dan bukan pula fenomena alam. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang seharusnya tidak muncul di sana. Apa sebenarnya yang begitu mencengangkan Jerry Ehman? Mengapa urutan simbol yang singkat ini memicu reaksi yang sedemikian hebat? Untuk memahami hal ini, kita perlu mendalami sedikit cara kerja teleskop Big Ear. Sistem pengodeannya cukup sederhana.
Intensitas sinyal diukur berdasarkan skala tertentu. Spasi menunjukkan intensitas 0, angka 1 hingga 9 mewakili peningkatan intensitas secara bertahap. Jika sinyalnya jauh lebih kuat, digunakanlah huruf-huruf dari alfabet Inggris. A berarti 10, B 11, dan seterusnya. Urutan 6, E, Q, U, J, 5, menggambarkan sinyal yang awalnya meningkat secara perlahan, mencapai puncaknya, dan kemudian meredup dengan perlahan juga. Nilai puncak yang dilambangkan dengan huruf U setara dengan intensitas yang 30 kali lipat lebih kuat daripada rata-rata kebisingan latar belakang kosmos. Ini adalah lonjakan sinyal yang luar biasa kuat dan sangat jelas. Namun, hal yang paling penting adalah durasinya. Keseluruhan proses ini memakan waktu tepat 72 detik. Mengapa ini sangat penting? Alasannya adalah karena teleskop Big Ear tidak bergerak. Ia memanfaatkan rotasi bumi itu sendiri untuk memindai langit. Setiap sumber kosmik yang melewati bidang pandangnya harus diamati tepat selama 72 detik. Sinyal wow benar-benar sesuai dengan interval waktu ini. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa sumber sinyal berada jauh di ruang angkasa, bukan di bumi atau di orbit dekat bumi. Sinyal tersebut bertingkah persis seperti yang seharusnya dilakukan oleh sinyal hipotetis dari peradaban luar angkasa. Namun, ada satu detail lain, mungkin yang paling krusial, yang mengubah sinyal wow dari sekadar anomali menjadi sensasi sejati, yaitu frekuensinya. Teleskop menangkap ledakan sinyal pada frekuensi 1420 MHz (MHz). Dalam radioastronomi, frekuensi ini dikenal sebagai garis hidrogen atau frekuensi 21 cm. Mengapa frekuensi ini begitu istimewa? Hidrogen adalah elemen paling melimpah di alam semesta. Ini adalah bahan baku pembentuk bintang, galaksi, dan bahkan kehidupan itu sendiri seperti yang kita kenal. Pada 1420 MHz, hidrogen netral memancarkan gelombang radio yang lemah, tetapi tersebar luas dan merata di seluruh kosmos. Jauh sebelumnya, pada tahun 1959, fisikawan Philip Morrison dan Giuseppe Cocconi berhipotesis bahwa jika ada peradaban cerdas yang ingin mengirim pesan ke dunia lain, kemungkinan besar mereka akan memilih frekuensi ini. Ini semacam kotak pos kosmik universal yang dipahami oleh ras manapun yang berteknologi maju dan akrab dengan dasar-dasar fisika. Sinyal pada frekuensi ini tidak akan teredam oleh medium antar bintang dan sangat mudah dibedakan dari kebisingan, noise, sebagian besar bintang. Menemukan sinyal pita sempit yang kuat tepat di garis hidrogen, rasanya seperti menemukan botol berisi pesan di pulau terpencil yang pesannya ditulis dalam bahasa universal. Kebetulan ini terlalu mencengangkan untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Ini adalah argumen terkuat yang mendukung bahwa sinyal wow berasal dari sumber buatan. Mari kita telaah bagian paling ikonik dari kisah ini. Kode 6EQUJ5. Ini bukan sekadar deretan simbol acak. Sebenarnya kode ini adalah representasi grafis dari intensitas sinyal terhadap waktu, direkam dalam format yang sangat spesifik. Setiap 12 detik, komputer menganalisis data yang diterima dan menetapkan satu simbol. 6 detik pertama, observasi menunjukkan intensitas 6. 12 detik berikutnya, muncul E, yang berarti intensitasnya 14 kali lebih tinggi dari kebisingan latar. Lalu kita mencapai puncaknya, Q dan U, dengan nilai masing-masing 26 dan 30 kali lipat dari latar belakang. Setelah puncak ini, mulailah penurunannya J dan 5. Profil ini, kenaikan yang mulus dan penurunan yang sama mulusnya, sangat cocok dengan apa yang disebut kurva Gaussian. Bentuk inilah yang seharusnya dimiliki oleh sinyal dari sumber titik yang melintasi pola radiasi teleskop radio. Bayangkan senter yang sinarnya perlahan menyapu dinding. Titik cahaya itu muncul, makin terang, mencapai kecerahan maksimum di tengah, lalu meredup. Sinyal wow berkelakuan persis seperti itu. Bentuk ideal ini menjadi argumen kuat lainnya yang menolak kemungkinan gangguan terestrial atau kegagalan peralatan. Gangguan biasanya terlihat seperti lonjakan yang tajam dan kacau. Kerusakan alat juga jarang menciptakan gambaran yang begitu indah dan simetris. Semuanya mengarah pada fakta bahwa sumber sinyal itu nyata, jauh, dan berkelakuan persis seperti yang diprediksi oleh teori. Ini bukan sekadar anomali biasa. Ini adalah anomali yang terlihat sempurna secara mengkhawatirkan. Begitu kejutan dari penemuan itu mereda, kerja keras yang sangat intens pun dimulai.
Hal pertama yang dilakukan para ilmuwan adalah mencoba menentukan lokasi pasti sumber sinyal itu di langit. Data dari teleskop Big Ear memungkinkan mereka mempersempit area pencarian hingga hanya tersisa 2 titik kecil di konstelasi Sagittarius. Konstelasi ini, seperti yang telah kita bahas, berada tepat di jalur menuju pusat galaksi Bima Sakti, wilayah yang sangat kaya akan bintang. Awalnya, tampaknya mencari sumber sinyal ini tidak akan menjadi tugas yang sulit. Para astronom di seluruh dunia langsung mengarahkan teleskop terkuat mereka, baik teleskop optik maupun radioteleskop, ke titik langit tersebut. Mereka mencari sesuatu yang tidak biasa, bintang dengan karakteristik anomali, kemungkinan adanya eksoplanet, atau petunjuk apapun yang bisa menghasilkan sinyal sekuat dan setepat sasaran ini. Namun, kekecewaan besar menanti mereka. Kabimba Swambre, langit di area itu benar-benar hampa. Tidak ada satupun bintang terang di sana. Tidak ada objek astronomi yang dikenal yang dapat menjelaskan kejadian ini. Itu hanyalah area kosmos yang gelap dan biasa-biasa saja, tanpa ciri khas. Kekosongan ini justru menambah lapisan misteri baru. Jika ini memang sinyal dari peradaban asing, lalu di mana mereka? Bintang mana yang menjadi pusat orbit planet mereka? Atau mungkinkah itu sinyal dari kapal antar bintang raksasa yang kebetulan lewat? Ketiadaan sumber yang jelas mengubah teka-teki ini menjadi misteri yang sesungguhnya. Sinyal itu datang dari kehampaan dan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 72 detik data dan satu kata yang ditulis dengan pena merah. Segera setelah anomali itu terdeteksi, Jerry Ehman dan rekan-rekannya melakukan upaya keras, bahkan terkesan putus asa, untuk menangkap kembali sinyal misterius tersebut. Mereka sadar, jika ini benar-benar kontak, sinyal itu pasti bisa terulang lagi. Selama berbulan-bulan, teleskop Big Ear, telinga besar, hampir tanpa henti diarahkan ke titik yang sama di rasi bintang Sagittarius. Para astronom menyimak keheningan kosmik dengan ketegangan yang belum pernah dialami oleh proyek SETI. Setiap desisan, setiap lonjakan kebisingan latar belakang membuat jantung mereka berdebar kencang. Namun, alam semesta tetap diam. Sinyal wow tidak pernah terulang. Tidak di hari berikutnya, tidak seminggu kemudian, bahkan tidak sebulan kemudian. Keheningan itu memekakkan telinga, dan ini memunculkan banyak sekali pertanyaan. Jika itu memang sebuah pesan yang ditujukan kepada kita, mengapa hanya dikirimkan sekali? Mungkinkah itu semacam suar yang beroperasi dengan interval waktu yang sangat panjang? Atau, apakah pemancarnya langsung rusak segera setelah transmisi? Atau jangan-jangan, itu bukan pesan untuk kita sama sekali? Mungkin kita hanya kebetulan menguping sepenggal percakapan asing, semacam faks antar bintang yang melintas cepat melewati bumi. Puluhan ilmuwan di seluruh dunia mencoba menangkap kembali sinyal ini lebih dari 100 kali, menggunakan teleskop yang jauh lebih kuat dan lebih sensitif daripada Big Ear. Namun, semua upaya mereka terbukti sia-sia. Sinyal wow kini telah menjadi hantu kosmik, sebuah peristiwa unik yang tercatat hanya sekali dan tak pernah terulang lagi. Tahun demi tahun berlalu, dan kemudian berganti dekade. Sinyal wow, dari sebuah sensasi ilmiah, perlahan-lahan bertransformasi menjadi legenda, sebuah cawan suci bagi para pegiat pencarian peradaban luar angkasa. Sinyal ini menjadi lambang harapan sekaligus penanda kesendirian kosmik yang begitu besar. Di lingkungan akademis, ia memang dihargai, namun tetap disikapi dengan porsi skeptisisme yang tinggi. Ketiadaan observasi yang berulang menjadikan mustahil untuk mempelajarinya secara mendalam. Kita tidak bisa membangun teori hanya berdasarkan satu peristiwa tunggal. Betapapun menariknya data tersebut, sinyal wow telah menjadi contoh klasik dari hasil yang tak dapat direplikasi. Sebuah mimpi buruk terbesar bagi setiap ilmuwan. Meskipun demikian, sinyal ini terus memicu diskusi hangat dan rasa penasaran. Berbagai buku dan film dokumenter dibuat khusus membahasnya. Sinyal ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari diskusi mengenai paradoks Fermi, sebuah pertanyaan abadi yang berbunyi, jika alam semesta ini dipenuhi peradaban cerdas, lalu di mana gerangan mereka semua berada? Sinyal wow seakan menjadi satu-satunya jawaban yang samar atas pertanyaan itu. Kami ada di sini, tapi kalian tidak akan pernah mendengarnya lagi. Ia menggantung di udara sebagai teguran bisu, mengingatkan kita betapa minimnya pengetahuan kita tentang semesta dan betapa besarnya jarak pemisah, bukan hanya dalam ruang, tetapi juga dalam waktu. Mungkin saja, peradaban yang mengirim sinyal itu sudah lama musnah, dan kita hanya menangkap gema terakhir dari eksistensi mereka, yang baru saja tiba setelah melintasi jurang waktu yang tak terhitung.
Tentu saja para ilmuwan bersikap pragmatis. Mereka tidak akan membiarkan sinyal wow hanya teronggok di kategori misteri yang tak terpecahkan. Sejak awal, upaya keras dilakukan untuk mencari penjelasan yang lebih sederhana dan bersifat duniawi. Hipotesis pertama yang menjadi sasaran utama adalah gangguan frekuensi radio. Mungkinkah itu sinyal dari pesawat yang melintas, satelit militer, atau bahkan dari sumber di darat yang kebetulan memantul dari puing-puing antariksa dan tertangkap teleskop? Hipotesis ini diuji dengan sangat cermat. Namun, penjelasan ini dengan cepat runtuh. Alasannya, pertama, frekuensi 1420 MHz adalah frekuensi yang dilindungi. Ada kesepakatan internasional yang sangat ketat di seluruh dunia yang secara eksplisit melarang penggunaannya oleh pemancar dari bumi. Tujuannya jelas, agar pekerjaan para radioastronom tidak terganggu. Peluang seseorang melanggar larangan tersebut, apalagi sampai menciptakan sinyal yang secara sempurna meniru sumber kosmik sejati, dianggap sangatlah kecil. Kedua, teleskop Big Ear dilengkapi dengan dua penerima, receiver, yang memindai area langit yang sama dengan jeda waktu yang sangat singkat. Sinyal wow hanya terdeteksi oleh salah satu penerima. Penerima kedua, yang seharusnya melihat sumber tersebut 3 menit kemudian, justru tidak menangkap apapun. Awalnya ini menimbulkan keraguan besar, tetapi kemudian para ilmuwan menyadari, ini justru membuktikan bahwa pemancar tersebut telah dimatikan atau pindah lokasi dalam waktu 3 menit tersebut. Fakta ini sangat cocok dengan konsep pesan singkat yang hanya dikirimkan satu kali. Dengan demikian, semua penjelasan sederhana berguguran satu persatu, membuat misteri sinyal wow semakin mendalam dan tak terpecahkan. Selama hampir 40 tahun, misteri sinyal wow tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Tidak ada satupun hipotesis yang diajukan mampu menjelaskan sepenuhnya semua karakteristik anehnya. Namun, pada tahun 2016, muncul sebuah teori baru yang sama sekali tidak terduga. Dan sepertinya teori ini bisa menjadi akhir dari kisah panjang tersebut. Astronom Antonio Paris dari Saint Petersburg College di Amerika Serikat mengajukan hipotesis bahwa sumber sinyal itu mungkin bukan kecerdasan luar angkasa, melainkan komet. Sekilas, ide ini terdengar tidak masuk akal. Komet pada dasarnya hanyalah bola salju kotor, bongkahan es yang tersisa sejak pembentukan tata surya. Bagaimana mungkin benda-benda ini menghasilkan sinyal radio yang kuat? Paris bersikeras bahwa mereka bisa. Menurut Paris, ketika komet mendekati matahari, es di permukaannya mulai menguap, menciptakan awan gas besar di sekitarnya. Awan ini, yang disebut koma, sebagian besar terdiri dari air, yang kemudian terurai menjadi hidrogen dan hidroksil akibat radiasi matahari. Dan disinilah letak poin paling menariknya. Awan hidrogen netral yang mengelilingi komet mampu memancarkan gelombang radio tepat pada frekuensi keramat itu, 1420 MHz. Teori Paris menyimpulkan bahwa pada bulan Agustus 1977, sebuah komet yang sebelumnya tidak diketahui secara kebetulan memasuki bidang pandang teleskop Big Ear, telinga besar, dan teleskop tersebut menangkap pancaran dari awan hidrogennya. Ini menjelaskan, baik frekuensinya maupun fakta, bahwa sinyal itu datang dari wilayah langit yang kosong. Mengingat komet adalah benda redup yang sulit diamati. Teori Antonio Paris memang berani dan anggun, namun belum didukung bukti yang kuat. Untuk mengonfirmasi atau menyangkalnya, ia harus menemukan tersangka, yaitu komet yang berada di titik yang tepat di langit pada waktu yang tepat. Paris menyelami arsip astronomi dan akhirnya menemukan dua kandidat. Komet dengan nama sederhana, yaitu Komet 266P _Christensen dan 335P Gibbs. Komet-komet ini baru ditemukan jauh setelahnya, yaitu pada awal tahun 2000-an. Jadi, pada tahun 1977, komet ini belum diketahui keberadaannya. Dengan melacak kembali lintasan orbit mereka, Paris sampai pada kesimpulan bahwa salah satu atau bahkan kedua komet itu sangat mungkin berada di jalur pandang teleskop Big Ear, tepat pada tanggal 15 Agustus 1977. Ini terasa seperti terobosan besar. Seolah-olah salah satu misteri terbesar abad ke-20 akan segera terpecahkan. Paris pun menyusun rencana. Ia memutuskan untuk menunggu komet-komet ini kembali mendekati bagian dalam tata surya,
mengarahkan teleskop radio ke sana dan memeriksa apakah komet itu memancarkan sinyal pada frekuensi 1420 MHz. Ini akan menjadi eksperimen yang menentukan. Jika ia berhasil merekam sinyal yang identik dengan wow dari salah satu komet tersebut, maka misteri selama puluhan tahun itu akan terungkap. Komunitas ilmiah menanti dengan penuh harap. Banyak yang skeptis, tetapi ide itu sendiri begitu indah sehingga semua orang diam-diam berharap teori Paris benar adanya. Pada bulan Januari tahun 2017, Antonio Paris melaksanakan eksperimennya yang krusial. Ia menggunakan teleskop radio berukuran 10 meter untuk mengamati komet 266P Christensen. Ketika komet tersebut melintasi area langit persis dari mana sinyal wow itu datang. Dan ia berhasil merekam emisi radio pada frekuensi 1420 MHz. Paris seketika menerbitkan sebuah makalah, mengklaim bahwa misteri sinyal wow telah terungkap. Kabar tersebut langsung menyebar ke seluruh media global. Judul-judul utama berseru, "Misteri abad ini terpecahkan, sinyal wow ternyata hanya komet." Namun komunitas ilmiah menyambut kabar ini dengan skeptisisme. Para radioastronom lain, setelah menganalisis penelitian Paris, segera menunjukkan sejumlah kelemahan serius. Pertama, sinyal yang berhasil ia tangkap dari komet tersebut ternyata ribuan kali lebih lemah daripada sinyal wow yang asli. Agar komet dapat menghasilkan lonjakan energi sekuat itu, awan hidrogennya haruslah luar biasa besar dan sangat padat, sebuah kondisi yang tidak masuk akal. Kedua, para kritikus menunjukkan bahwa jika hipotesis komet ini benar, teleskop Big Ear yang telah memindai langit selama puluhan tahun seharusnya telah merekam sinyal serupa dari komet secara rutin. Namun, sinyal wow hanya terjadi satu kali itu saja. Dan yang terakhir sekaligus argumen terpenting, sinyal wow bersifat sangat narrow band atau pita sempit, yang berarti seluruh energinya terkonsentrasi dalam rentang frekuensi yang amat kecil. Sumber alami, seperti awan hidrogen di sekitar komet, umumnya memancarkan gelombang dalam rentang yang jauh lebih luas. Sifat narrow band inilah yang menjadi ciri utama dari sinyal buatan atau artifisial. Dengan demikian, meskipun hipotesis komet ini terdengar menarik, ia tidak mampu bertahan dalam proses verifikasi. Misteri sinyal wow pun kembali belum terpecahkan. Ketika sejumlah ilmuwan masih sibuk mencoba menjelaskan sinyal wow dengan teori komet, ilmuwan lain mengalihkan perhatian ke fenomena radioastronomi baru yang penuh misteri, ledakan radio cepat, atau yang biasa disingkat FRB. Sinyal-sinyal ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan ada kemiripan yang menarik dengan sinyal wow. Sama seperti wow, FRB adalah kilatan gelombang radio yang sangat kuat, namun durasinya luar biasa singkat, berasal dari kedalaman antariksa. Durasi sinyal ini hanya beberapa milidetik, namun dalam waktu sesingkat itu, energi yang dilepaskan setara dengan total energi yang dipancarkan matahari selama beberapa hari. Sampai hari ini, sifat alami ledakan radio cepat masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam astrofisika modern. Berbagai objek telah diusulkan sebagai sumbernya, mulai dari penggabungan bintang neutron dan lubang hitam, hingga aktivitas magnetar eksotis, yaitu bintang neutron yang memiliki medan magnet luar biasa kuat. Dari sini muncul sebuah hipotesis. Bagaimana jika sinyal wow sebenarnya adalah FRB pertama yang pernah tercatat dalam sejarah? Pada tahun 1977, para astronom belum mengetahui adanya kelas fenomena seperti ini, sehingga wajar jika mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang unik dan langka. Ide ini cukup menarik, sebab ia menawarkan penjelasan mengenai kekuatan dan sifat sinyal wow yang hanya terjadi sekali, melalui sebab alami meski sangat eksotis. Hipotesis bahwa sinyal wow mungkin merupakan semburan radio cepat atau fast radio burst FRB memang layak dikaji secara serius. Mari kita bandingkan kedua fenomena ini. Persamaannya cukup jelas. Keduanya adalah sinyal radio yang kuat, singkat, belum terjelaskan, dan berasal dari luar angkasa yang sangat jauh. Keduanya muncul dari arah acak di langit, dan umumnya tidak berulang, walaupun FRB yang berulang kemudian memang ditemukan. Hal ini bisa menjelaskan mengapa sinyal wow hanya terekam satu kali. Namun ketika ditinjau lebih detail, perbedaan signifikan mulai terlihat. Yang paling utama adalah frekuensi. Sebagian besar FRB yang diketahui teramati pada frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada 1420 MHz atau 1420 mHz. Sinyal dengan frekuensi serendah sinyal wow ini sangatlah langka.
Perbedaan kedua adalah durasi. FRB tipikal hanya berlangsung dalam hitungan milidetik, sementara sinyal WOW teramati selama 72 detik penuh. Tentu saja durasi yang panjang ini bisa dijelaskan oleh karakteristik teleskop Big Ear yang mungkin membentangkan atau mengaburkan sinyal pendek itu sepanjang waktu pengamatan. Namun, perbedaan yang paling mendasar, seperti halnya perbandingan dengan komet, adalah lebar pita atau bandwidth. Meskipun kuat, semburan radio cepat bersifat cukup lebar pita, broadband. Sebaliknya, sinyal WOW sangat anomali karena bersifat pita sempit, narrowband. Karakteristik inilah yang membuatnya sangat mirip dengan sinyal buatan dan sangat tidak seperti fenomena alamiah lainnya yang kita kenal, termasuk FRB. Jadi, hipotesis ini, walaupun tidak sepenuhnya ditolak, gagal memberikan jawaban yang definitif. Dan sampailah kita pada puncak kisah ini, pada momen yang membuat dunia kembali memperbincangkan soal kontak dengan peradaban luar angkasa. 40 tahun telah berlalu sejak sinyal WOW ditemukan. Ilmu pengetahuan telah melompat jauh ke depan. Proyek SETI bertransformasi menjadi inisiatif global bernama Breakthrough Listen yang didanai oleh miliarder Yuri Milner. Para ilmuwan kini memiliki teleskop paling kuat di planet ini, mampu memindai langit dengan sensitivitas dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada tahun 2019 atau 2019, saat mengamati bintang terdekat kita, Proxima Centauri, menggunakan teleskop radio Parkes di Australia, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat menganalisis data, tim Breakthrough Listen menemukan sinyal aneh. Sinyal itu sangat lemah, tetapi memiliki semua ciri yang telah dicari para ilmuwan selama puluhan tahun. Sinyal itu bersifat narrowband, sama seperti sinyal WOW. Sinyal itu berasal dari arah sistem bintang tertentu, yang diketahui memiliki setidaknya satu planet di zona layak huni. Dan yang paling menarik, frekuensinya bergeser atau melayang, drift, secara perlahan. Pergeseran semacam ini bisa disebabkan oleh pergerakan planet tempat sinyal itu dikirim. Sinyal tersebut dinamakan BLC-WOW, singkatan dari Breakthrough Listen Candidate 1. Komunitas ilmiah pun heboh. Informasi itu bocor ke media. Semua orang merasa inilah yang telah mereka tunggu-tunggu. Ini bukanlah pengulangan langsung dari sinyal WOW, melainkan pewaris spiritualnya, sinyal dengan karakteristik yang sama-sama tantalizing atau menggoda. Mungkinkah setelah 40 tahun keheningan, kosmos memutuskan untuk berbicara kembali? Mari kita bandingkan dua sinyal misterius ini. Sinyal legendaris WOW yang terdeteksi pada tahun 1977 dan kandidat baru BLC-2. Persamaan di antara keduanya sangat mencolok dan memicu optimisme yang hati-hati. Keduanya adalah sinyal pita sempit, narrowband. Ciri khas yang menjadi penanda utama bahwa ia mungkin berasal dari peradaban cerdas. Proses astrofisika alami umumnya memancarkan energi pada spektrum frekuensi yang luas. Namun, teknologi canggih memungkinkan pemancar untuk memusatkan seluruh daya dalam pita yang sangat sempit, menjadikannya lebih mudah dibedakan dari kebisingan kosmik. Persamaan kedua sinyal ini tidak memiliki penjelasan alami yang jelas. Mereka tidak menyerupai radiasi dari pulsar, kuasar, atau objek-objek lain yang mengisi kebun binatang benda langit yang dikenal para astronom. Namun perbedaan signifikan juga ada, sinyal WOW. Luar biasa kuat, tercatat 30 kali lebih kuat dibandingkan kebisingan latar belakang. Sebaliknya, BLC-1 sangatlah lemah, hampir berada di ambang batas deteksi. Wow, datang dari area langit yang tampak kosong. Sementara BLC-1 jelas-jelas terikat pada sistem bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Dan terakhir, perbedaan yang paling menarik, pergeseran frekuensi drift. Wow, sangat stabil, tanpa pergeseran sama sekali. Sementara itu, frekuensi BLC-1 perlahan namun pasti terus meningkat. Anehnya, pergeseran frekuensi ini justru menjadi argumen yang lebih kuat untuk mendukung asal buatan daripada kestabilan yang ditunjukkan oleh WOW. Pergeseran ini bisa mengindikasikan bahwa sumber sinyal bergerak relatif terhadap bumi. Misalnya, sinyal tersebut dipancarkan dari perangkat yang berputar di permukaan planet. Semua faktor ini menjadikan BLC-1 sebagai kandidat sinyal paling menjanjikan dari peradaban luar angkasa sepanjang sejarah pengamatan. Tim Breakthrough Listen sepenuhnya menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang ada di pundak mereka.
Mereka benar-benar tidak boleh membuat kesalahan. Sebelum membuat pengumuman besar apapun, mereka harus melakukan penyelidikan yang sangat cermat dan memastikan bahwa semua kemungkinan sumber gangguan dari bumi telah disingkirkan. Pekerjaan ini mirip dengan tugas seorang detektif. Para ilmuwan mulai memeriksa semua kemungkinan skenario satu persatu secara metodis. Mungkinkah itu sinyal dari salah satu dari ribuan satelit yang mengorbit bumi? Mereka memeriksa katalog semua satelit yang tercatat. Ternyata tidak ada satupun yang berada di titik yang tepat, pada waktu yang tepat, dan beroperasi pada frekuensi yang sesuai. Mungkinkah itu pesawat terbang yang melintas? Tidak juga, karena lintasan dan karakteristik sinyalnya tidak cocok. Mungkin itu hanya gangguan dari peralatan darat di dekat observatorium? Misalnya, dari oven microwave atau ponsel. Kasus seperti ini sudah pernah terjadi dalam sejarah radioastronomi. Para ilmuwan menganalisis data dari teleskop lain yang juga mengamati Proxima Centauri pada waktu yang sama, namun dari lokasi yang berbeda di bumi. Jika sinyal itu asli, teleskop lain seharusnya juga menangkapnya. Namun, teleskop-teleskop lain itu diam 1000 bahasa. Ini adalah tanda yang mengkhawatirkan. Penyelidikan mereka menemui jalan buntu. Sinyal tersebut hanya terdeteksi oleh teleskop Parkes, dan hanya ketika teleskop itu diarahkan ke Proxima Centauri. Sinyal itu muncul dan menghilang bersamaan dengan pergerakan bintang itu. Ini seperti sinyal hantu yang sempurna, yang seolah menggoda para ilmuwan, namun tak pernah mau tertangkap. Setelah berbulan-bulan melakukan kerja keras, saat harapan hampir sirna, tim peneliti memutuskan untuk menyelami data lebih dalam. Mereka mulai menganalisis tidak hanya data observasi utama, tetapi juga rekaman arsip yang dibuat pada waktu yang sama, meskipun ditujukan ke bagian langit yang berbeda. Disinilah mereka menemukan terobosan. Sayangnya, terobosan ini justru membawa kekecewaan. Mereka menemukan banyak sinyal lain yang sangat mirip dengan BLC-1, yang terekam ketika teleskop diarahkan ke area yang sama sekali berbeda. Sinyal-sinyal ini terlalu lemah untuk langsung terdeteksi, namun analisis mendalam menunjukkan bahwa strukturnya identik dengan BLC-1. Jelas sudah bahwa sumber sinyal itu tidak ada hubungannya dengan Proxima Centauri. Itu hanyalah interferensi radio dari bumi. Tapi dari mana asalnya? Setelah penyelidikan panjang, pelakunya ditemukan. Yah, itu adalah peralatan elektronik yang rusak. Kemungkinan besar semacam generator frekuensi digital yang terletak di dekat observatorium. Alat ini menghasilkan serangkaian sinyal radio yang lemah, namun teratur pada frekuensi yang berdekatan. Ketika teleskop diarahkan ke Proxima Centauri, salah satu sinyal harmonik ini secara kebetulan masuk ke pita observasi dan diperkuat, menciptakan ilusi sinyal kosmik sejati. Pergeseran frekuensi juga dijelaskan dengan sederhana. Itu hanyalah efek dari pemanasan dan pendinginan perangkat yang rusak tersebut. Harapan terbesar dalam beberapa tahun terakhir ternyata hanyalah kegagalan teknis. Misteri BLC-1 telah terungkap, dan itu bukanlah kecerdasan alien. Kisah sinyal BLC-1, meskipun berakhir mengecewakan, justru membawa manfaat besar bagi proyek SETI. Peristiwa ini menjadi semacam uji coba penuh jika kita benar-benar menangkap sinyal asli di masa depan. Pertama, BLC-1 membantu mengasah metodologi verifikasi sinyal kandidat. Para ilmuwan kini memiliki protokol tindakan yang jelas untuk membedakan sinyal asli dari interferensi cerdik yang berasal dari bumi. Pengalaman ini benar-benar tak ternilai. Kedua, kisah ini membuktikan betapa sensitifnya peralatan kami saat ini. Kami telah belajar menangkap sinyal yang sangat lemah, yang berarti peluang kami untuk mendeteksi sesuatu yang otentik terus meningkat. Ketiga, peristiwa ini menunjukkan transparansi dan integritas proses ilmiah. Tim Breakthrough Listen tidak menutupi kesalahan mereka. Mereka merilis laporan investigasi yang sangat rinci, memperlihatkan kepada dunia cara kerja sains sejati, melalui hipotesis, pengujian, dan tentu saja melalui kesalahan. Tapi yang paling krusial, kisah BLC-1 membuat para ilmuwan meninjau kembali misteri sinyal wow yang sudah lama. BLC-1 yang begitu menyerupai sinyal artifisial akhirnya terbukti memiliki penjelasan dari bumi. Namun, kasus wow tidak. Selama 40 tahun, tidak ada yang mampu mengajukan teori asal-usul yang meyakinkan dan mampu menjelaskan seluruh karakteristik sinyal tersebut. Dan setelah adiknya, BLC-1, terbukti hanya isapan jempol, keunikan dan misteri sinyal wow yang asli menjadi semakin nyata. Sinyal itu tetap berdiri sendiri, tak terjelaskan dan tak tertandingi. Jadi, mari kita kembali ke titik nol.
Kembali ke salinan cetakan legendaris dengan kata wow, yang dilingkari. Semua upaya untuk menjelaskan sinyal ini dengan sebab alami, baik itu pantulan sinyal bumi, radiasi komet, atau jenis semburan radio cepat yang langka, semuanya terbukti tidak meyakinkan. Setiap teori itu selalu terbentur pada satu atau lebih karakteristik unik sinyal. Bentuk Gaussiannya yang sempurna, durasinya yang tepat 72 detik, kekuatannya yang luar biasa, dan yang paling penting, pita frekuensinya yang sangat sempit, tepat pada frekuensi hidrogen yang sakral bagi SETI. Lalu, apa yang tersisa bagi kita? Kita hanya menyisakan satu hipotesis yang membuat banyak orang terkesima. Hipotesis mengenai asal-usul buatan. Mari kita bayangkan sejenak jika ini memang benar. Sebenarnya, apa yang kita tangkap saat itu? Apakah ini sinyal yang ditujukan secara spesifik, dikirim langsung kepada kita ke arah tata surya? Ini tidak mungkin, karena tak ada yang bisa tahu bahwa tepat pada momen itu, peradaban di planet ketiga ini akan ada dan mampu menerimanya. Kemungkinan besar, jika ini adalah sinyal buatan, maka itu adalah semacam suar atau beacon. Sebuah pemancar kuat yang secara monoton mengirimkan sinyal sederhana ke arah tertentu untuk menandai keberadaan mereka. Atau mungkin kita menangkap sinar radar kuat yang digunakan oleh suatu peradaban untuk navigasi atau untuk mempelajari medium antar bintang. Versi lain, kita mungkin telah menyaksikan kebocoran energi dari mesin pesawat antariksa yang menggunakan teknologi yang sama sekali tidak kita ketahui. Ada banyak kemungkinan lain, dan semuanya memang terdengar seperti fiksi ilmiah. Namun, selama kita tidak memiliki penjelasan yang lebih baik, hipotesis ini tidak bisa kita abaikan. Misteri di balik sinyal wow, ini berhubungan langsung dengan salah satu isu paling mendasar dalam ilmu pengetahuan modern, paradoks Fermi. Paradoks ini, yang dirumuskan oleh fisikawan Enrico Fermi pada pertengahan abad ke-20, terdengar sangat sederhana. Kemana perginya mereka semua? Galaksi kita, Bima Sakti, diperkirakan mengandung ratusan miliar bintang. Banyak di antaranya kemungkinan besar memiliki planet. Sebagian dari planet-planet itu pasti mirip dengan bumi. Di sebagian kecilnya, kehidupan mungkin telah muncul. Dan sebagian kecil dari kehidupan itu mungkin telah berevolusi menjadi peradaban yang cerdas dan maju secara teknologi. Mengingat usia alam semesta, peradaban-peradaban semacam itu seharusnya punya waktu miliaran tahun untuk berkembang dan menyebar ke seluruh galaksi. Lalu, mengapa kita tidak melihat jejak apapun dari mereka? Tidak ada wahana antariksa, tidak ada artefak, bahkan tidak ada sinyal radio. Keheningan alam semesta yang memekakkan telinga inilah yang disebut keheningan agung, The Great Silence. Dan di tengah keheningan ini, sinyal wow muncul seperti satu-satunya teriakan yang singkat dan samar. Sinyal ini bukannya memecahkan paradoks Fermi, justru membuatnya semakin tajam. Seolah-olah sinyal itu berkata kepada kita bahwa pasti ada seseorang di luar sana, atau setidaknya pernah ada. Namun, mengapa mereka tetap diam? Mungkinkah peradaban memang ada, tetapi mereka sangat langka dan terpisah oleh jarak yang mustahil untuk diatasi? Atau mungkin mereka memilih untuk tidak melakukan kontak demi alasan keamanan? Atau jangan-jangan mereka berumur sangat pendek, dengan cepat menghancurkan diri mereka sendiri melalui perang nuklir atau bencana ekologis? Sinyal wow tidak memberikan jawaban apapun. Ia hanya memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih meresahkan. Guna mensistematisasi peluang kita bertemu dengan kecerdasan ekstraterestrial, pada tahun 1992, astronom Frank Drake mengajukan rumusnya yang terkenal, yang kita kenal sebagai persamaan Drake. Rumus ini bukanlah sumber jawaban yang pasti, melainkan lebih merupakan instrumen untuk memicu perenungan. Persamaan ini terdiri dari 7 faktor pengali yang, jika dikalikan, seharusnya memberikan kita angka perkiraan jumlah peradaban cerdas yang mampu melakukan kontak di galaksi kita. Faktor-faktor ini mencakup kecepatan pembentukan bintang, proporsi bintang yang memiliki planet, rata-rata planet di zona layak huni, fraksi planet tempat kehidupan lahir, dan seterusnya. Sebagian besar parameter ini kini bisa kita perkirakan dengan tingkat akurasi tertentu berkat teknologi teleskop modern. Namun, faktor terakhir dan yang paling krusial dilambangkan dengan huruf L adalah rata-rata durasi eksistensi peradaban tersebut. Dan disinilah kita memasuki wilayah spekulasi murni. Berapa lama peradaban teknologi bisa bertahan? 100 tahun, 1000 tahun, atau mungkin 1.000.000 tahun?
Kita tidak tahu, karena kita hanya punya satu contoh, yaitu peradaban kita sendiri, dan era teknologi kita baru saja berusia 100 tahun. Dalam konteks persamaan Drake, sinyal wow memainkan peran yang sangat menarik. Jika sinyal itu memang asli, itu berarti nilai L tidak sama dengan nol. Seseorang atau sesuatu telah hidup cukup lama untuk membangun pemancar yang kuat. Namun, fakta bahwa kita hanya mendengarnya sekali bisa mengisyaratkan bahwa nilai L ini mungkin sangat kecil. Mungkin peradaban hanya menyala seperti korek api di kegelapan dan kemudian cepat padam. Sejak tahun 1977, teknologi untuk mencari sinyal luar angkasa telah mengalami transformasi yang sangat revolusioner. Jika telinga besar dalam Big Air hanyalah satu perangkat besar yang tuli, hanya bisa mendengarkan satu saluran data pada satu waktu, maka sistem SETI modern saat ini adalah jaringan digital sejati yang mampu menganalisis miliaran saluran secara bersamaan. Project Breakthrough Listen yang pernah kita bahas menggunakan teleskop radio terbesar di dunia seperti Green Bank di AS dan Parkes di Australia. Volume data yang mereka kumpulkan dalam satu hari saja melampaui total data yang dikumpulkan oleh semua proyek SETI sebelumnya selama 50 tahun. Untuk menganalisis tumpukan informasi raksasa ini, digunakan algoritma tercanggih dan kecerdasan buatan, AI mutakhir. Jaringan saraf dilatih untuk mengenali sinyal yang berpotensi buatan di tengah triliunan byte derau kosmik, menemukan anomali yang mungkin terlewatkan begitu saja oleh mata manusia. Selain itu, strategi pencarian juga telah berubah. Sebelumnya, para ilmuwan hanya memindai langit secara acak. Kini, mereka secara sengaja mengamati ribuan bintang terdekat, khususnya yang memiliki eksoplanet yang mirip bumi. Peluang keberhasilan hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan era Jerry Ehman. Namun, meskipun ada semua terobosan teknologi ini, sinyal wow tetap menjadi kandidat kontak terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah. Ini menunjukkan betapa langka dan mungkin betapa singkatnya peristiwa semacam itu. Jika kita melihat jauh ke depan, satu hal yang pasti, kemampuan kita untuk mendengarkan dan memantau jagat raya akan terus meningkat secara drastis. Beberapa megaproyek yang berpotensi mengubah segalanya sedang menanti peluncuran. Proyek utamanya adalah teleskop radio raksasa bernama Square Kilometre Array atau SKA, yang saat ini sedang dibangun serentak di Afrika Selatan dan Australia. Setelah selesai, SKA akan menjadi teleskop paling besar dan paling sensitif yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Area pengumpul sinyalnya sendiri akan mencapai total 1 km persegi dan mampu memindai langit 10.000 kali lebih cepat daripada instrumen manapun yang ada saat ini. Dengan SKA, kita akan bisa mendeteksi sinyal yang kekuatannya setara dengan radar bandara bumi, bahkan dari puluhan bintang terdekat kita. Ini berarti, jika ada peradaban lain di sana yang menggunakan teknologi yang sekilas pun menyerupai milik kita, hampir pasti kita akan mendengarnya. SKA tidak hanya dirancang untuk mencari pesan yang disengaja, ia juga dapat mendeteksi kebocoran gelombang radio yang tidak disengaja dari kota-kota dan teknologi alien. Kebocoran ini mirip dengan cara gelombang radio dari stasiun TV dan jaringan seluler kita merambat keluar angkasa. Mungkin SKA lah yang akhirnya berhasil menangkap kembali sinyal wow yang sangat sulit dipahami itu, atau menemukan banyak sinyal serupa, mengakhiri apa yang kita sebut keheningan besar alam semesta. Mari kita kesampingkan dulu sejenak soal sains dan teknologi dan merenungkan makna filosofis dari kisah ini. Perubahan apa yang akan terjadi pada umat manusia jika kita menerima bukti tak terbantahkan bahwa kecerdasan ekstraterestrial itu benar-benar ada? Dampak dari penemuan semacam ini akan benar-benar kolosal. Ia akan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Agama, filosofi, politik, dan budaya. Kesadaran bahwa kita tidak sendirian di alam semesta bisa menjadi faktor pemersatu paling kuat dalam sejarah umat manusia. Di hadapan entitas lain itu, perbedaan-perbedaan duniawi kita, seperti kebangsaan, ras, atau agama, bisa terlihat kecil dan tak berarti. Hal ini mungkin akan mengakhiri perang dan konflik, memaksa kita menyadari bahwa kita adalah spesies yang satu, penduduk dari satu planet kecil. Namun di sisi lain, penemuan ini juga berpotensi memicu krisis eksistensial yang sangat mendalam. Banyak dogma agama akan dipertanyakan, seluruh pemahaman kita tentang posisi dan keunikan kita di alam semesta akan hancur. Ini bisa berujung pada ketakutan, kepanikan, dan bahkan kemunculan sekte atau kultus baru.
Kisah di balik sinyal wow adalah kisah tentang keseimbangan antara harapan dan ketakutan, antara rasa ingin tahu yang tak terbatas dan rasa gentar terhadap hal yang belum terjamah. Ini adalah kisah yang mempertanyakan, apakah kita benar-benar siap untuk kontak, ataukah kita lebih nyaman hidup dalam ilusi kesendirian kita? Jadi, intinya apa sebenarnya sinyal wow itu? Sinyal ini adalah 72 detik data yang direkam oleh teleskop radio tua lebih dari 40 tahun yang lalu. Ini adalah anomali yang menantang semua upaya untuk menjelaskannya. Ia adalah teka-teki abadi yang hingga kini masih memicu keingintahuan para ilmuwan dan para visioner. Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui sifatnya yang sebenarnya. Bisa jadi, itu hanyalah kombinasi faktor alam yang sangat langka dan aneh yang masih belum bisa kita pahami. Atau mungkin ini benar-benar yang diharapkan semua orang, sebuah halo singkat dari kedalaman ruang angkasa yang hanya kebetulan kita dengar. Terlepas dari jawabannya, warisan sinyal wow sangatlah besar. Sinyal ini telah menjadi katalis yang paling kuat bagi perkembangan proyek SETI. Ia menginspirasi seluruh generasi ilmuwan, insinyur, dan para antusias untuk tidak pernah menghentikan pencarian. Abraham, sinyal ini berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa alam semesta penuh dengan misteri dan penemuan paling luar biasa mungkin menunggu kita di tempat yang paling tidak kita duga. Sinyal wow bukan hanya sekadar teka-teki, ia adalah simbol hasrat manusia akan pengetahuan, simbol dahaga kita yang tak terpuaskan untuk melihat melampaui cakrawala dan untuk mengetahui apakah kita sendirian di malam berbintang tak berujung ini. Mari kita kembali pada gagasan pengulangan. Di awal, saya sempat membuat Anda penasaran, karena sinyal dari kehampaan itu dikabarkan terulang setelah 40 tahun. Seperti yang sudah kita bahas, kisah sinyal BL-1 ternyata hanya alarm palsu, sebuah kisah detektif ilmiah yang cemerlang, namun berakhir mengecewakan, meskipun tetap memberi pelajaran berharga. Ini berarti, sinyal wow, yang asli, tidak pernah benar-benar terulang. Tidak seorang pun, kapanpun, pernah mendengar hal serupa lagi, baik dari titik yang sama maupun dari lokasi lain manapun. Hal inilah yang membuatnya semakin unik. Bayangkan Anda berjalan di padang gurun yang luas tanpa batas, lalu tiba-tiba dari kejauhan Anda mendengar satu dentingan lonceng yang tunggal. Anda mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan apapun, dan Anda tidak pernah mendengar suara itu lagi. Apa yang akan Anda pikirkan? Apakah Anda hanya berhalusinasi? Apakah itu hanya fata morgana? Atau mungkinkah di balik bukit pasir itu memang ada sesuatu atau seseorang yang luput dari perhatian Anda? Inilah posisi sains saat ini terkait dengan sinyal wow. Sinyal itu adalah dentingan lonceng tunggal di tengah keheningan kosmik. Gagasan tentang pengulangan sinyal wow melalui BL-1 lebih merupakan cerminan dari harapan putus asa kita, keinginan kita agar keheningan ini akhirnya terpecahkan. Kita begitu mendambakan sebuah jawaban, sampai-sampai kita siap menganggap gema dari teknologi kita sendiri sebagai sinyal balasan. Namun sejauh ini, kosmos masih terus membisu, menyimpan rahasia utamanya. Sebelum kita akhiri kuliah ini, mari kita rangkum sejenak perjalanan panjang yang sudah kita tempuh. Kita mulai di tahun 1977, di observatorium yang sunyi di Ohio, di mana seorang ilmuwan membuat sebuah catatan kecil di pinggiran printout. Sebuah catatan yang selamanya mengubah sejarah pencarian kehidupan di luar bumi. Kita telah membedah sinyal wow secara mendalam. Kita memahami keunikannya, kekuatannya, frekuensinya yang presisi, bentuknya yang sempurna, dan asal-usulnya yang tak terjelaskan. Kita juga menelusuri puluhan tahun pencarian yang tak membuahkan hasil dan keheningan yang panjang. Kita telah membahas dan menolak penjelasan alami yang paling populer, mulai dari komet hingga fenomena astrofisika yang eksotis. Lalu, kita beranjak ke masa kini, menyaksikan drama seputar sinyal kandidat BL-1 yang sempat memberikan harapan baru, namun akhirnya mengajarkan pelajaran berharga tentang betapa mudahnya kita tertipu. Dan pada akhirnya, kita kembali berhadapan dengan misteri aslinya, yang setelah lebih dari 40 tahun, justru menjadi semakin dalam dan semakin misterius. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah sinyal sederhana, ini adalah kisah tentang batas-batas pengetahuan kita, tentang kekuatan metode ilmiah, dan tentang pertanyaan abadi manusia yang kita kirimkan ke langit malam. Apakah ada orang di sana? Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari keseluruhan kisah ini?
Pelajaran utamanya mungkin adalah bahwa pencarian kebenaran itu merupakan perjalanan yang panjang dan berliku, penuh dengan salah jalan, kebuntuan, dan rasa frustrasi. Sains tidak memberikan jawaban yang sederhana atau instan. Sains menuntut kesabaran, ketelitian, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan. Kisah sinyal wow dan dugaan pengulangannya, BLC-1 adalah ilustrasi sempurna dari prinsip ini. Namun ada kesimpulan lain yang jauh lebih menginspirasi. Intinya adalah kita tidak boleh berhenti mencari. Kenyataan bahwa kita belum menemukan siapapun bukan berarti tidak ada siapa-siapa di luar sana. Semesta ini sangat luas dan kita baru saja mulai mendengarkannya. Peradaban teknologi kita hanya ada sekejap mata dalam skala kosmik. Mungkin kita hanya butuh lebih banyak waktu. Atau peralatan yang lebih canggih, atau mungkin kita perlu belajar mencari sesuatu yang sama sekali berbeda, yang tidak seperti kita. Sinyal wow tetap menjadi bintang penuntun bagi semua orang yang percaya pada kemungkinan adanya kontak. Seolah-olah sinyal itu berbisik kepada kita, teruslah mendengarkan, jangan menyerah. Mungkin suatu hari Anda akan mendengar sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bisikan 72 detik. Sesi kuliah pengantar tidur kita malam ini telah mencapai penghujungnya. Kita sudah menyelami salah satu misteri paling memukau dalam sains modern. Kita telah melakukan perjalanan melintasi dekade, dari cetakan analog sederhana hingga analisis data berbasis kecerdasan buatan, AI. Kita menyaksikan bagaimana harapan berganti kekecewaan dan bagaimana kepastian justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Misteri sinyal wow masih belum terpecahkan sepenuhnya. Ini adalah fakta yang menyebalkan, namun sekaligus mempesona. Karena selama misteri itu tetap hidup, impian pun akan terus membara. Impian tentang suatu hari kita akan menemukan bukti tak terbantahkan bahwa kita tidaklah sendirian. Bahwa di suatu tempat, jauh di kedalaman Bima Sakti, terdapat pulau-pulau kesadaran lain di tengah samudra kosmos yang tak bertepi. Dan mungkin mereka pun sedang menatap bintang-bintang mereka, menatap matahari kita yang jauh, dan bertanya-tanya tentang hal yang sama. Biarkan pemikiran ini, misteri kosmik yang agung ini, meninabobokan Anda dan membawa Anda menuju alam mimpi. Alam di mana segalanya mungkin terjadi, bahkan berbicara dengan bintang-bintang. Selamat malam, dan semoga langit Anda selalu cerah. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Kita memiliki peristiwa unik dari tahun 1977 yang sampai hari ini masih belum memiliki penjelasan ilmiah yang memuaskan. Sinyal wow tetap menjadi anomali sejati, sebuah tantangan besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Dan kita juga punya kisah tentang dugaan pengulangan sinyal ini, yaitu kisah BLC-1 yang ternyata hanyalah gangguan radio yang kompleks. Plot twist ini tidak memecahkan misteri lama, melainkan justru menyoroti keunikan dan kekhususannya. Itu menunjukkan betapa mudahnya kita terbawa harapan dan menganggap yang diinginkan sebagai kenyataan, tetapi juga menunjukkan kekuatan metode ilmiah yang mampu memisahkan fakta dari fiksi. Kesimpulan utamanya sederhana, sinyal wow masih berdiri sendiri dan belum terpecahkan. Hal ini membuatnya tidak kalah berharga, bahkan mungkin menjadikannya semakin istimewa. Ini adalah tolok ukur, standar, yang akan digunakan untuk membandingkan semua sinyal kandidat di masa depan. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama saya, menyelami misteri kosmos. Saya harap perjalanan ini tidak hanya menarik bagi Anda, tetapi juga membantu Anda rileks dan bersiap untuk tidur. Jika Anda menyukai bahasan ini, mohon dukung saluran ini. Silakan berlangganan, subscribe, beri suka, like, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan perjalanan malam kita berikutnya. Dan sekarang, sebelum Anda benar-benar terlelap, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar saat Anda terbangun nanti. Jika Anda punya kesempatan untuk mengirim satu pesan ke luar angkasa dengan durasi tepat 72 detik, mengetahui bahwa pesan ini mungkin didengar oleh peradaban lain, apa yang akan Anda katakan? Pesan apa yang akan Anda sampaikan atas nama seluruh umat manusia? Selamat malam.